Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، عافاني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في السر والعلن. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ittaquhu haqqa taqwah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dan akan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibati al-muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting, tema yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan umatnya terperosok ke dalamnya, tema yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan umatnya melakukannya dibandingkan umatnya tergoda dari godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qila wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Lalu beliau ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Beliau menjawab, ar-riya. Beliau mengatakan adalah riya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan atas kalian, lebih aku takutkan daripada godaan Dajjal, godaan yang paling terbesar yang pernah ada di atas muka bumi, yaitu Dajjal. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menakutkan umatnya untuk terperosok ke dalam sesuatu tersebut. Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, syirik yang tersembunyi. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ketahuilah riya adalah penyakitnya para ahli ibadah, ahli salat, penyakitnya adalah riya. Ahli sedekah, penyakitnya adalah riya. Ahli puasa, penyakitnya adalah riya. Ahli tahajud, para penghafal Al-Quran, penyakitnya adalah riya. Para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, penyakitnya adalah riya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema bahaya riya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya riya dalam beribadah kepada Allah kita bisa tinjau dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan dua sifat. Yang pertama, mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua, menghardik, berkata kasar kepada orang yang disedekahi. Contohnya,
seperti orang-orang yang riya di dalam beribadahnya, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada pasir-pasir, kemudian datang hujan yang menghilangkan pasir-pasir di atas batu tersebut, sehingga batu tersebut tidak ada pasirnya sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Bahayanya riya dalam ibadah melalui ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 264, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang riya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu mereka tidak mengimani pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di dalam akhirat. Buktinya mereka ingin pujian, mereka ingin hadiah dari manusia dalam ibadah mereka. Bahaya riya dari ayat yang sudah kita sebutkan juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan orang-orang yang riya, mereka tidak akan bisa mendapatkan pahala sama sekali dari amal ibadah yang mereka lakukan. Persis seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikkan aku di dalamnya, dalam amalannya dia ingin dilihat agar dipuji, dalam amalannya dia ingin dilihat agar diberi hadiah oleh manusia, baik berupa harta, tahta, wanita, maka aku tinggalkan dia, pelaku amalan tersebut dan amalannya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahaya riya dalam beribadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan orang yang riya, sama sekali tidak akan mendapatkan bagian apapun dari amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari mana dia dapat? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyuruh kepada orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Riya ingin beramal, ingin dilihat agar dipuji, beramal ingin dilihat agar diberi hadiah. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada orang-orang yang riya tersebut, silahkan kalian ambil pahala dari orang-orang yang kalian riyai selama ini, dari orang-orang yang kalian ingin ambil pujiannya selama ini, ambil hadiahnya selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza juziyan nas bi a'malihim," jika manusia seluruhnya diberikan pahala sesuai dengan amal-amalan mereka, yuqalu lil mura'in, maka akan dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ila alladhi kuntum tura'una bih fahal tajiduna indahum jazaan. Wahai kalian orang-orang yang beramal ingin dilihat agar dipuji, orang-orang yang beramal ingin dilihat agar dapat hadiah, orang-orang yang riya, silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian riyai selama kalian hidup di dunia, cari pahala dari mereka, maka niscaya kalian tidak akan dapatkan pahala sama sekali. Sekali lagi, apalagi kita di zaman media sosial, semua bisa diperlihatkan. Ingin bersedekah di kamera terlebih dahulu, ingin beramal di kamera terlebih dahulu. Bahkan yang sangat ironi, kadang-kadang berpura-pura dalam beramal. Kalau sungguhan saja beramal, akan tetapi ingin diperlihatkan agar dipuji, tidak diterima, apalagi sampai berpura-pura. Ini mengumpulkan dua hal. Yang pertama riya, dan yang kedua adalah menipu manusia, dan semuanya ini adalah dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang beramal, yang menipu kami, maka bukan dari kami. Bahaya riya yang selanjutnya yang kita ambil dari ayat tadi adalah
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang dia adalah orang-orang yang kufur dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pelaku syirik asghar. Syirik asghar, syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan membunuh. Syirik kecil, riya, lebih besar dosanya dibandingkan berzina. Syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan berjudi, minum minuman memabukkan, main wanita, mencuri, korupsi. Syirik besar, syirik kecil yaitu riya lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar apapun selain dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jauhilah riya. Jauhilah riya. Bahaya yang lain dari riya. Riya adalah sifat yang sangat dominan dari orang-orang munafik yang lisannya mengaku Islam, hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka bangun mendirikan solat dalam keadaan malas. Mereka bangun mendirikan solat dalam keadaan malas. Kenapa? Karena riya, ingin dilihat agar dipuji oleh manusia, ingin dilihat agar dapat hadiah, sanjungan, penghargaan dari manusia. Maka mereka malas mengerjakan solat tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena dahulu tidak ada listrik. Kalau sudah malam, matahari terbenam, maka tidak ada yang bisa melihat. Maka pada saat itu tidak ada manusia yang melihat. Kalau sudah tidak ada manusia yang melihat, tidak ada yang bisa memberikan pujian, sanjungan, tidak ada yang bisa memberikan hadiah atas amal ibadahnya. Maka bahayanya riya di dalam beribadah adalah sifat munafik yang paling dominan adalah riya dalam beribadah. Bahayanya riya dalam beribadah yang lain dari ayat tadi adalah membuat seseorang malas beribadah. Ibadahnya Senin Kemis, naik turun, tidak istiqamah. Maka perhatikan diri kita. Saat sholat berjamaah kita malas, kadang ada semangatnya. Saat malas berarti itu sedang dihinggapi riya. Saat membaca Al-Quran kita malas, maka saat itu kita sedang dihinggapi riya. Saat sedekah kita malas, saat itu sedang dihinggapi riya. Karena riya membuat seseorang malas yang berujung kepada su'ul khatimah. 3 mata rantai yang tidak pernah terputus. Yang pertama, riya menghasilkan kemalasan. Yang kemudian kemalasan menghasilkan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alam. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah di dalam keramaian ataupun saat sendirian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Niscaya kalian akan mendapatkan selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan
bagi kalian petunjuk yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pengertian riya adalah an yudhiral insanu amalahu lil akharin aw yuhassinahu indahum liyamdahuhu aw ya'dhuma fi anfusihim. Seseorang memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain atau memperbagus amal ibadahnya di hadapan orang lain agar orang lain memujinya ataupun orang lain tersebut memberikan hadiah kepadanya. Berarti penyebab riya ada dua. Yang pertama, ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, ingin dapat hadiah oleh manusia. Ketahuilah, saat kita beramal ingin dipuji, maka pujian manusia relatif. Maka berharaplah pujian Allah yang absolut, yang tidak pernah ada celaan sama sekali jika Allah memujinya. Jika kita beramal ingin dapat hadiah dari manusia, maka yakini baik-baik, hadiah apapun yang kita inginkan di tangan manusia tidak akan pernah sampai tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharaplah hadiah hanya dari Allah. Dengan demikian kita tidak akan riya dan akan ikhlas selalu dalam beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا